nanti ada namanya pemodelan iklim numerik. Nah, nanti akan kita terjemahkan ini menjadi model numerik dari model analog seperti ini, dibuat dalam model numerik, sehingga kita dapatkan pemodelan iklim numerik. Untuk apa? Untuk prediksi cuaca yang akan datang atau iklim. Nah, di dalam hal ini, apakah dengan termodinamik adalah mengabarkan usaha untuk mengubah kalor, perbedaan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu menjadi energi dari sifat-sifat pendukungnya. Nah, kalau kita misalnya memanaskan, kemarin kita belajar tentang balon kan. Kalau balon kita panaskan, kita berikan panas, maka dia terjadi perubahan energi dari kalor menjadi energi, yaitu dari kalor menjadi gerak. Jadi ada perpindahan energi. Sehingga balon yang pekan lalu itu kita pelajari itu bergerak ke atas. Yang bahkan apa? Perbedaan suhu. Jadi suhunya kemarin kita pelajari, suhu di atmosfer atas itu beda dengan atmosfer bawah. Nah, termodinamika ini terkait dengan apa? Fisika energi, panas, kerja, entropi, dan proses. Entropi itu apa? Nanti kita pelajari. Kemudian fisika energi ya nanti dipelajari juga di tentang panas, itu ada pertambahan atau perubahan panas. Nah, kalau kita lihat dalam metode kinematik ini ya, kinematik dan metode terkait dengan pergerakan atmosfer, yaitu perubahan U dan X dengan U per V. Dan ini yang dW per dP ini adalah gerak vertikal. Jadi adik-adik kalau di atmosfer itu pasti ada pengaruh horizontal, ada pengaruh vertikal. Horizontal berarti dari sumbu X dan sumbu Y, yaitu barat timur dan utara selatan. Nah, setiap angin itu akan mengalami kondisi seperti itu. Nah, omega P ini adalah untuk menghitung dari gerak vertikal terhadap tekanan. Jadi gerak vertikal itu terkait dengan gerak tekanan. Jadi persamaan ini kemudian berubah menjadi persamaan ini, yaitu adalah perubahan U dari X dan perubahan dou Y, dou V per dou Y. Nah, di sini ke dalam hal ini persamaan kondensif tidak direkomendasi untuk mengisolasi gerak vertikal. Jadi ada errornya seperti itu. Jadi kita tidak bisa gerak vertikal itu dengan persamaan kontinuitas karena errornya banyak. Nah, kemudian ada lagi dengan persamaan adiabatis. Ini persamaan adiabatis, perubahan terhadap T, kemudian suhu terhadap waktu, terhadap X, terhadap Y, yaitu pada barat dan timur. Kemudian karena tidak sensitif itu, maka kemudian digunakan persamaan termodinamis seperti ini. Ini adalah persamaan termodinamis yang dapat digunakan untuk kita melihat keadaan atmosfer pada suatu saat. Ini persamaan kontinuitas. Ini masih ingat ya nih. Ini adalah vektor, ini adalah del operator, yaitu pada 3 dimensi dou X, dou Y, dan dou Z. Nah, ini jadi dalam kecepatan massa maupun dalam velocity atau kecepatan atau divergensi massa. Nah, kalau kita lihat divergensi massa dalam kerangka ular sebenarnya seperti ini. Ini kalau dilihat ini ya, ini seperti pasar udara. Jadi ini adalah perubahan terhadap X, ya karena ini setengah, maka dia perubahan X dibagi 2. Delta Z. Nah, nanti ini adalah ini disebut dengan Eulerian. Jadi ada massa udara dari sini bergerak, kemudian dia masuk ke dalam sebuah sistem XYZ pada kotak DZ, maka akan mendapatkan perubahan kerapatan terhadap sumbu X. Jaro ini adalah perubahan kerapatan. Jadi kalau maunya massa udara lewat suatu wilayah, dia akan mengalami sebuah perubahan kerapatan. Misalnya nih, kalau dari udara dari Kemayoran itu melewati Pondok Betung, maka dia akan terpengaruh oleh udara yang ada di Pondok Betung. Sehingga nanti keluar di Pondok Betung untuk ke selatan, dari selatan itu sudah
berubah. Nah, ini contoh di dalam aplikasi di dalam sistem atmosfer. Nah, kemudian jadi laju dari yang masuk sama dengan laju dari akumulasi dari volume. Jadi kalau kita lihat dalam satu massa udara yang masuk, itu semua laju dari akumulasi dari sebuah volume dari massa udara. Nah, ini persamaannya. Makanya di sini volumenya kalikan delta Z. Jadi kalau segi 4 dibayangkan itu yaitu panjang, lebar kali tinggi. Nah itu, jadi kita menggambarkan atmosfer itu seperti kotak. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi seperti ini kalau dilihat karakteristiknya, itu perubahan terhadap waktu, kemudian juga di dalam suatu sistem. Nah, dalam skala analisis kalau dipecah-pecah, maka ini ada persamaan A, persamaan B, dan persamaan C. Jadi A itu skalanya sekitar 10⁻⁷ per detik. Nah, ini adalah skala dinyatakan dengan skala sinoptik, skala planeter yaitu 1000 km, atau skala lokal. Jadi di dalam atmosfer itu ini mempunyai punya karakteristik. Coba kita lihat ini, misalnya kecepatan vertikal ini yaitu hanya dia 10⁻⁶. Jadi kalau kita lihat ini adalah pola dari sistem dinamika. Jadi kalau gerak dari misalnya synoptic scale itu sekitar 10⁻². Besar lagi persamaan B, dan ini lebih besar lagi. Persamaan kontinuitas menyatakan sebuah karakteristik dari bahwasanya fluida itu tidak terkompresi. Nah, ini persamaannya seperti ini. Itu terhadap sumbu X, ini del operator Y dan Z. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat massa fluida itu dia tidak bisa dimanfaatkan, tapi dia akan mengikuti pola X, Y maupun Z. Nah, sekarang terhadap sebuah massa udara di suatu wilayah itu ada tambahan energi, ada juga pengurangan energi. Dalam bentuk energi panas itu keadaan energi itu dinyatakan dengan sebuah konservasi energi. Jadi kalau lihat perubahan energi yang terhadap tempat sama dengan panas yang ditambahkan dengan kerja yang dilakukan pada dikurangi kerja yang dilakukan terhadap sistem. Jadi misalnya perubahannya itu, misalnya kemarin kita lihat misalnya kalau di suatu wilayah tambahkan panas, maka energi panas itu digunakan untuk dikurangi dengan kerja dilakukan terhadap sistem. Jadi akan terjadi perubahan energi internal atau terkait dengan suhu. Nah, ini hukum termodinamika. Ini kalau dicontoh, dan sering lihat lewat zaman SMA. Jadi di sini adalah delta alpha adalah volume, kemudian spesifik adalah yaitu panas spesifik dari sebuah volume konstan. Jadi di sini kalau kita lihat peningkatan temperatur yaitu pada peningkatan internal energi, ini ya, peningkatan energi. Jadi kalau kita lihat ketika ini ya ke atas ada tekanan, kalau perubahan tekanan maka akan terjadi perubahan volume, yaitu PNRT kalau di ini kalau kita pelajari di waktu SMA seperti itu. Jadi panas yang disebabkan itu temperatur itu maka akan relatif terhadap energi molekul, kinetik energi, akan menimbulkan energi gerak. Maksudnya berapa? Panasnya adalah Q di panas spesifik kemudian massa kali perubahan temperatur, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan menaikkan 1 derajat Celcius. Nah, untuk udara beda, untuk besi juga beda. Jadi apa yang menyebabkan sebuah pertambahan panas? Karena perubahan temperatur. Makanya adik-adik nanti kalau membuat prediksi misalnya ini perubahan temperaturnya berapa, nanti panasnya ditambahkan berapa, nanti dilihat di lapisan atas.
lapisan atas, tapi juga bisa juga di lapisan bawah. Ketika perubahan temperaturnya sekian, itu apa yang terjadi? Misalnya sore menjadi hujan atau awannya itu meningkat dan sebagainya, karena ada pertambahan panas. Jadi intinya sebenarnya ketika membuat prediksi itu kita lihat ada nggak pertambahan panas. Misalnya adik-adik kalau musim hujan itu kan matahari berada di selatan, berarti akan terjadi delta T-nya tinggi kan, maka akan terjadi peningkatan energi panas. Ketika peningkatan energi panas, maka akan membawa uap air ke atas, terjadilah proses yang disebut dengan awan. Seberapa kebutuhan awan tergantung pada energi yang ditambahkan. Nah, kalau pas tidak ada hujan atau pas mendung itu kan stabil gitu kan, itu tidak terjadi energinya tidak besar karena delta T-nya kecil. Nah, itu makanya panas dan temperatur itu selalu akan terkait. Nah, kalau di lintang sedang memang lebih kelihatan, tapi kalau di lintang rendah itu jarang kelihatan seperti itu. Nah, spesifik heatnya kan beda nih kan, tadi saya sampaikan tadi, kalau water itu 1, kalau udara itu 0,24, pasir 0,19 kalori per derajat Celcius. Kalau jadi ganjul sebenarnya 4186 105 dan 9. Ini adalah udara adalah 100 kJ per kilogram derajat Celcius. Jadi apa spesifik heat adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur 1 gram pada suhu 1 derajat Celcius. Jadi ini adalah panas spesifik. Jadi kalau air itu berapa, berarti dia butuh 1005 kg per derajat Celcius per kilogram per derajat Celcius. Nah, yang kita pelajari karena kita terkait dengan fluida atmosfer, maka menggunakan atmosfer, yaitu 1005. Nah, di dalam hal ini ada namanya keseimbangan termodinamis. Keseimbangan termodinamis yaitu panas yang masuk sama dengan panas yang keluar. Jadi kalau kita lihat equilibrium termodinamik itu karena apa? Yaitu setelah rest dan outer exchange rate, jadi apa ketika ada panas dilepaskan itu sama dengan nanti ada panas yang diterima, itu namanya sebuah konservasi energi dari volume control. Nah, ini termodinamika energi dinyatakan dengan bersamaan ini ada kemudian ada kerapatan dan ini ada perubahan volume. Jadi kalau ada perubahan densitas terhadap penambahan, jadi kalau kita panasi, udara itu akan semakin mengembang sehingga makin merenggang. Nah, external force biasanya di dalam sebuah sistem ada juga gangguan dari luar, misalnya ada tekanan, kemudian ada viscosity atau kerapatan, dan gravitasi atau Coriolis force. Sehingga kalau kita lihat ini kemudian karakteristik dalam suatu wilayah itu bisa dipengaruhi juga oleh karakteristik eksternal. Nah, kemudian apa yang dikerjakan oleh tekanan? Nah, dikerjakan oleh tekanan ini. Jadi dia akan menekan sejumlah di suatu parcel udara. Jadi lajunya di sekitar fluida itu bekerja dengan tekanan Y dan Z. Nah, Y dan Z ini ya. Jadi ada massa udara itu ada yang menekan dari samping kiri dan samping kanan. Nah, termodinamika persamaan dalam kontrol volume itu dinyatakan dengan ini, yaitu del cross P, ini ada vektor U, kemudian perubahan volume. Ini menggunakan perubahan volume. Kalau ini gravitasi, kemudian laju dia disebabkan radiasi konduksi dan persamaan laten ini. Jadi ini adalah persamaan laten panas. Tetapi adalah perubahan volume. Nah, akhir dari persamaan termodinamis adalah CV ini adalah yang tadi persamaan di atas, panas spesifik, perubahan
suhu terhadap waktu, perubahan volume terhadap waktu. Ini adalah tekanan. Sama dengan J. Nah, jeda energi yang ditimbulkan. Itu disebut dengan thermodynamic energy equation, yaitu persamaan energi termodinamis. Jadi kalau kita yang di samping kiri mencerminkan dan lanjut tentang perbedaan terhadap fluida yang mencerminkan konversi antara panas dan mekanik. Itu yang sebelah kiri karena ada perubahan volume. Nah, konversi dalam solar cell energy itu untuk memicu apa? Gerakan di dalam. Nah, di sini adik-adik. Di sini kemudian ketika suatu wilayah penambah panas mendrive sebuah pergerakan atmosfer. Jadi kenapa atmosfer bergerak? Karena ada sebuah dinamika, ada penambahan panas, ada pengurangan panas. Ketika musim dingin itu di Australia, misalnya Juni, Juli, Agustus, panasnya di utara, maka terjadi solar energinya juga berbeda. Tapi kemudian terjadi apa? Karena ada tekanan tinggi dan tekanan rendah, maka akan terjadi angin. Nah, seperti itu. Jadi intinya ya dimulai dari persamaan termodinamika ini. Ya, ada suatu panas yang ditambahkan. Jadi entropi adalah ukuran banyak elektron yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, di sini entropinya itu adalah laju dari entropi adalah S per unit massa. Jadi di sini di perubahan entropi itu dinyatakan dengan lante, yaitu suhu terhadap waktu, kemudian juga dikali kurang R itu tetapan gas, P-nya adalah dari tekanan, perubahan tekanan terhadap waktu. Nah, jadi J per T ini adalah bentuk entropi di dalam sebuah energi. Nah, gas ideal ini biasanya kemudian dinyatakan dengan suatu proses ada ya berarti ya tidak ada perubahan terhadap lingkungannya. Nah, ini kemudian dihitung menjadi sebuah temperatur potensial. Jadi setiap energi pastel itu unik, punya suhu potensial, kemudian juga menyebabkan dari karakteristik dari suatu wilayah. Suhu potensial itu akan dinyatakan dengan sebuah nilainya TPS per P kali R kali per CP. Jadi kalau seumpamanya kita memiliki sebuah parsial udara, maka ketika kita panaskan maka dia akan memuai. Skalanya apa? Ini adalah skala sinoptik. Nah, ini yang namanya tergantung apa? Nah, kemudian tergantung dari persamaan diferensial ini. Jadi kita kembali masuk ke sistem persamaan termodinamika, maka ini adalah sering diabaikan kalau umpamanya terlalu kecil kayak gitu. Jadi misalnya kalau skalanya sinoptik, kalau terlalu kecil biasanya diabaikan. Nah, pada kesempatan selanjutnya persamaan termodinamik ini kemudian akan membuat sebuah lapse rate, atau baik itu lapse rate udara basah atau udara panas, itu stabilitas udara. Jadi misalnya ini terkait dengan supersel udara lingkungan kayak hukum Archimedes kemarin. Nah, dimulai dari sini. Jadi persamaan yang digunakan biasanya di dalam mencari apakah suatu wilayah terjadi udara stabil atau tidak. Nah, kira-kira itu persamaan termodinamika. Jadi intinya apa? Termodinamika itu adalah sebuah sistem massa udara yang ditambahkan sebagai sistem kalor ke suatu tempat, ke suatu wilayah, dan suatu wilayah itu akan terjadi perubahan panas. Nah, sama seperti pada waktu kejadian adveksi. Kalau udaranya dingin maka dia akan dingin, tapi kalau panas dia udaranya akan panas. Nah, saya kira itu untuk termodinamika. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Izin Pak, belum Pak.
ya. Jadi kira-kira misalnya lah nanti kalau umpamanya ini ya, kalau seumpamanya nanti di dalam membuat prediksi, maka ini yang menjadi penting ini adalah melihat dari karakteristik dari sistem itu. Karakteristik apakah dalam suatu sistem itu terjadi penambahan udara atau tidak terjadi penambahan udara panas, yaitu kalor. Ada peningkatan suhu atau tidak, itu sebenarnya kata kunci yang penting. Misalnya nih, jam apa, ini kan misalnya kita ngamati jam 7 pagi atau jam 9 pagi. Itu jam apa, jam biasanya jam 12, jam 12 itu akan terjadi peningkatan enggak? Nah, nanti kita bisa lihat gradien tekanannya. Saya teliti, ternyata ketika suhunya ringnya sekian terjadi hujan di sore. Karena suhu potensial kan itu mencari perbedaan suhu. Berarti energinya besar. Nah, tapi kalau selisihnya sedikit, misalnya pagi itu biasa kadang mendung gitu kan, selisihnya sedikit hingga tidak terjadi hujan di siang hari. Nah, itu ada suatu panas yang ditambahkan di suatu wilayah sehingga kemudian merubah karakteristik dari suhu dan panas di wilayah tersebut. Saya kira itu ya, jadi tidak terlalu sulit konsepnya ya. Ada pertanyaan kira-kira? Itu Pak sudah cukup Pak. Cukup ya. Nah, kalau sudah cukup, kita akan cukupkan dan mudah-mudahan tetap jaga kesehatan. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Nanti akan saya berikan studi kasus tentang soal-soal tentang bagaimana pemecahan di karakteristik dari atmosfer. Saya kira itu. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Siap, terima kasih Pak. Ini Pak Agus.